Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama, meskipun secara online di acara ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dani Wiyoto selaku pemilik Bespat Network, lalu pemateri pada malam hari ini, serta teman-teman sekalian yang telah hadir di acara hari ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap weekend ini, kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dapat mengisi waktu luang kita dengan hal-hal positif lainnya. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Alwi selaku host webinar pada malam hari ini, dan saudara Muhammad Azrul Aswar selaku pemateri pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan masuk kepada inti acara pada malam hari ini, yaitu penyampaian materi yang berjudul Basic Spanning Tree Protocol. Sebelum itu, apabila ada yang ingin bertanya, dapat bertanya pada sesi tanya jawab dengan tekan tombol raise hand, lalu open mic atau melalui chat Zoom. Baik, kepada saudara Muhammad Azrul Aswar, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Selamat bermalam minggu semuanya yang sedang menonton webinar pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Hazrul dan saya di sini akan membawakan materi tentang seputar Spanning Tree Protocol. Sebelum kami mulai, yang pertama-tama, yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir. Kemudian saya ucap rasa syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya kita diberikan sehat, kemudian diberikan rezeki, dan juga bisa menikmati banyak teknologi pada hari ini, termasuk dengan bisa mengikuti webinar pada hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kami curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya, selalu menjadi pengikut setianya akhir zaman mendapatkan saatnya. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Izinkan saya untuk memperkenalkan lagi dari awal. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazrul Azwar. Saya dari Cirebon, tempat tanggal lahir saya Cirebon 12 Januari 2007. Dan alamat saya dari Desa Menggugede, Kecamatan Baru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Alamat domisili saya sekarang itu berada di Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pendidikan formal saya itu di SMK Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, dan juga pendidikan non formal saya itu menjadi siswa di Bespat Network Academy. Saya memiliki blogspot bernama hasnetworkingblogspot.com, di mana saya menyimpan beberapa topologi konfigurasi saya selama saya dulu PKL, dan juga selama saya belajar di sekolah, juga belajar di sini. Jadi menyimpan beberapa topologi serta ada isinya, ada konfigurasinya. Barangkali teman-teman yang bosan belajar dengan teori-teori, bisa sekali-kali healing untuk nge-lab dan mencoba lab itu dari blogspot saya, yaitu hasilnya. Saya memiliki email aktif, yaitu hazrulazwar 01 gmail.com, itu masih aktif ya. Kemudian saya memiliki Instagram, itu dengan username hazrulazwar, dan saya juga punya Facebook dengan nama Hazrul Azwar juga. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu kita akan bahas tentang topik listnya dulu. Jadi pada webinar pada hari ini, saya akan bahas tentang pertama tentang latar belakang tentang spanning tree dulu. Kemudian kita akan bahas tentang broadcast home, akan bahas inconsistent MAC address, atau MAC address flapping. Di sini ada penyebutannya dua ya di sini ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan kenapa ada dua penyebutannya. Kemudian ada juga yang duplicate frame namanya. Kita akan lanjut membahas tentang fungsi spanning tree.
Kita akan bahas tentang rule spanning tree. Kita akan bahas tentang root bridge. Apa itu root bridge? Kemudian apa itu root port? Ya. Kemudian apa itu blocking port? Apa itu designate port? Dan juga apa itu alternate port. Saya akan jelaskan satu-satu. Nah, kemudian kita akan coba verifikasi. Jadi dari semua yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ini, kita akan uji verifikasi ini. Jadi kita akan sedikit-sedikit nge-lab lah ya, sedikit-sedikit nge-lab. Nah, kemudian di selanjutnya ini ada post spanning tree. Jadi setelah kita membaca uji verifikasi, nanti kita akan melihat ada status dari spanning tree. Nah, apa itu? Nanti kita akan bahas di bagian post status spanning tree. Kemudian ada letter yang namanya judulnya 32768. Nah, apa 32768 ini? Kenapa cuma nama judulnya, subjudulnya cuma 32768? Nanti kita akan bahas. Kemudian kita akan praktek dengan topologi yang berbeda untuk ngulik-ngulik. Kemudian kita akan jelaskan terakhir itu ada jenis-jenis spanning tree. Dari common spanning tree sampai rapid prevalence spanning tree plus. Oke, tanpa berbasa-basi, mari kita lanjut langsung saja ke latar belakang. Nah, kita akan bahas ke latar belakang dari spanning tree. Jadi spanning tree adalah sebuah konsep yang penting dalam sebuah jaringan untuk mencegah adanya looping. Nah, apa itu looping? Looping adalah ketika paket berada dalam satu jaringan dan tidak mencapai sampai ujungnya. Dia bakal muter-muter di situ. Nah, itu looping. Karena looping nggak cuma satu, biasanya bakal terus penuh gitu. Nah, looping bisa terjadi jika dalam satu jaringan tersedia beberapa jalur untuk mencapai tujuan yang sama. Atau simpelnya seperti ini. Saya akan menggambarkan analogi. Analogi. Coba kalian bayangkan, bayangkan jalan di daerah kalian yang dimana itu jalannya muter-muter di situ aja, atau alias satu jalur gitu. Kalau misalnya yang saya ingat, yang sering saya nyasar itu di Bandung, di Tugu Mawang Bodas. Nah, ini tugunya dan jalurnya itu cuma satu jalur, yang dimana kita cuma bisa muter sini. Kita nggak bisa lawan arah. Nah, seperti ini. Nah, itu pengendara kita sebagai pengendara itu akan muter di jalur ini dan bayangin jalur seperti ini itu ada banyak. Maka yang akan terjadi apa? Kita akan nyasar. Kenapa kita akan nyasar? Karena kita akan mencoba satu jalurnya satu persatu. Nah, sedangkan di jalur ini tuh nggak ada yang namanya polisi atau lampu lalu lintas deh simpelnya, gitu. Nah, pada sebuah jaringan sama juga seperti itu. Jika sebuah paket sedang berada dalam topologi yang circle yang berarti maksudnya circle adalah melingkar seperti ini ya, selalu muter-muter aja kayak gini, maka paket akan nyasar. Tapi masalahnya bukan hanya nyasar aja yang disebabkan oleh masalah ini. Ini juga akan menyebabkan tiga masalah besar. Apa itu tiga masalahnya? Itu yang pertama. Yang pertama ada yang namanya broadcast storm. Nah, ada yang namanya broadcast storm. Kemudian yang kedua ada yang namanya inconsistent MAC address atau MAC address flapping. Ya. Kemudian ada yang namanya halo, halo tes. Maaf ya, tadi kecabut, kesenggol. Nah, jadi lanjut ya, kita akan bahas dari mulai broadcast storm dulu. Nah, apa sih broadcast storm ini? Ya, oke. Broadcast storm ini adalah kita akan bahas dari mulai kenapa paket bisa muter-muter dulu ya. Kenapa paket bisa seperti ini dulu. Kita akan buka. Nah, ini saja kita sebut ada di sini ada PC satu, ada PC dua. Di sini ada switch, ada dua switch ya. Ini terhubung ke PC. Nah, tadi saya menyebutkan itu terhubungnya karena jalurnya circle. Circle, kalau misalnya jalur itu cuma satu seperti ini, maka jalur cuma satu, lurus. Nah, sedangkan yang dibutuhkan itu jalannya itu harus circle. Sering kali terjadi ya, circle seperti ini. Nah, maka akan ada yang namanya circle di mana di sini. Nah, seperti itu. Yang sering akan menyebutkan circle. Nah, ketika PC satu ingin mengirim paket,
menuju PC2, ya, syarat untuk mengirim paket itu ada 4. Syarat mengirim paket itu ada 4. Apa itu? Dibutuhkan yang namanya source IP, ya. Kemudian kedua, dibutuhkan juga yang namanya destination IP. Kemudian dibutuhkan juga ketiga, source MAC address. Ya, kemudian yang keempat, kita butuh juga yang namanya destination MAC address. Nah, masalahnya yang jadi masalah di sini itu ketika pengiriman paket di sini, ya, ketika pengiriman paket di sini, PC1 cuma tahu 3 ini aja, cuma tahu 3 poin aja. Apa aja itu? Pertama, cuma tahu source IP-nya atau IP si pengirim. Nah, dia cuma tahu IP pengirim atau IP-nya dia sendiri sebagai pengirim. Dia pasti tahu dong dengan komen IP config gitu. Nah, dia pasti tahu dong IP dia siapa atau berapa maksudnya. Kemudian kedua, dia tahu yang namanya destination IP-nya. Dia ingin mengirim paket untuk ke siapa gitu. Dia ingin mengirim paket untuk ke siapa, ke IP-nya siapa. Bisa tahu dari mana? Dengan perintah ping. Ketika ingin mengirim paket, pasti kan kita tulis ya ping kemudian IP-nya berapa. Nah, IP-nya adalah destinasi, berarti kita sudah diketahui. IP tujuannya sudah diketahui kan. Nah, kemudian dia hanya mengetahui juga dari source MAC address-nya. MAC address milik dirinya dia sendiri. Nah, dia tidak mengetahui MAC address dari penerimanya atau tujuan dari PC2-nya. MAC address dari PC2 maksudnya. Nah, atau analoginya seperti ini. Saya ibaratkan aja, ya. Saya ibaratkan aja, IP itu adalah nama kita. IP adalah nama kita, ya. Kemudian, ya, untuk destination IP adalah nama orang yang kita ingin pengen kirim paket, gitu. Nama orang yang pengen kita kirim paket. Nah, MAC address untuk MAC address kita ini adalah MAC address dari rumah kita, alamat kita sendiri, itu. Alamat kita sendiri, seperti itu. Nah, kemudian, ya, destination MAC address-nya atau alamat si pengirim atau si penerimanya, maaf salah, alamat dari si penerimanya kita nggak tahu, gitu. Jadi misalnya sini saya mengirim paket, IP saya siapa? Hazrul, sebagai nama saya Hazrul. Alamat saya tadi di awal sudah ditulisin di Minggu Cirebon. Nah, kemudian saya ingin mengirim paket ke Mas Alwi deh contoh. Ini sebagai source IP. Ini sebagai source MAC address. Nah, ini penerimanya Alwi sebagai destination IP. Nah, alamatnya saya nggak tahu nih, atau MAC address-nya saya nggak tahu, destination MAC address-nya. DST MAC aja saya tulisnya ya. Nah, saya nggak tahu. Nah, saya mungkin saja bisa ngirim kepada Alwi, tapi berapa banyak orang yang namanya Alwi? Apakah paketnya akan terkirim ke Alwi dengan benar alias dengan Alwi yang saya maksud? Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya destination MAC address-nya. Begitu. Nah, bagaimana caranya si PC ini bisa mengetahui MAC address dari PC2? Caranya dia akan minta tolong. Dia akan minta tolong ke switch untuk melakukan protokol yang namanya protokol ARP atau address resolution. Pakai T salah ya. Protokol. Nah, nanti, nah saya akan jelaskan, switch ini akan melakukan yang namanya broadcast atau memflooding, membanjiri semua portnya yang aktif untuk mencari destination MAC address, ya, destination MAC address dari PC2 itu berdasarkan IP alamat destinasinya. Jadi saya akan tulis sini port 1, ya. Ini port 2, ini port 3. Port 1, 2, 3. Ini switch 2, ini switch 1. Ya. Nah, nanti CPC1 akan mengirim paket ke MAC address, ya.
akan mengirim paket ke switch, maaf. Kemudian nanti akan dibanjiri oleh switch ke port, semua port yang aktif kecuali port pengirim. Yang aktif apa aja? Di sini yang aktif ada tiga nih. Ada satu, ya, ada satu, ada dua, sama tiga. Nah, dia akan banjiri ke semua port yang aktif kecuali port yang dikirim atau si pengirim. Berarti si pengirim di sini adalah port dari port satu. Maka dia akan banjiri dari port 2 sama port 3 seperti itu. Jadi dia bakal banjiri nih, full banjiri dengan paket yang dikirim oleh PC satu seperti itu. Nah, disinilah masalah mulai ada, ya. Di sini MAC address-nya ini akan dicari dengan cara broadcast. Tapi yang melakukan broadcast itu nggak cuma PC1, terus dua juga akan membroadcast. Kita akan melihat dari POV-nya switch 2 port 2 ada yang ini ya. Nah, ketika dia yang dapat paket dari switch satu di sini ya, paket dari sini, dia juga akan membroadcast lagi ke semua portnya yang aktif kecuali port pengirim. Jadi dia bakal ngirim paket lagi nih, membanjiri lagi nih ke arah 3 dan juga ke arah satu sini. Terus dengan port 3 bagaimana? Port 3 juga dia melakukan hal serupa. Ya di sini. Dia akan banjiri ke sini dan juga ke sini, kecuali port asalnya. Karena dia masuknya dari port 3 juga ya, sini ya, dapat paket juga. Dia bakal banjiri ke sini sama ke sini. Port satu juga melakukan hal serupa. Dia akan banjiri lagi keduanya, kedua port yang aktif, berarti port 2 sama port 3. Dia akan banjirin lagi sini, cas, cas. Nah, seperti itu. Nah, di switch satu yang dapat paket dari switch 2 juga akan melakukan broadcast juga. Kita lihat dari POV port 2 lagi di switch satu. Dia dapat paket dari switch 2 port 2, dia akan flooding lagi nih, bakal banjiri lagi nih. Broadcast lagi ke sini dan juga ke sini, ya. Kemudian di port 3 kita lihat. Nah, dia akan banjiri lagi nih ke sini juga, kemudian ke sini juga. Di port satunya dia akan banjiri lagi ke sini sama ke sini. Nah, maka akan terjadi yang namanya broadcast storm, ya. Akan terjadi yang namanya broadcast storm tadi karena terjadi yang namanya broadcast badai atau badai broadcast balik. Sini akan terjadi badai broadcast secara terus-menerus karena paketnya akan terus dilempar, dilempar, lempar, lempar, lempar. Nah, maka dari itu protokol spanning tree dibutuhkan. Tapi kita masih ada dua masalah lainnya. Ya, masih ada dua masalah lainnya. Apa aja itu? Ada yang namanya inconsistent MAC address. Ya. Inconsistent MAC address ini masih berhubungan dengan broadcast storm. Kenapa masih berhubungan? Jadi seperti ini. Ya. Ketika si PC mengirim paket untuk mencari MAC address dari switch 2, port switch PC 2, di dalam PC, di dalam switch itu ada yang namanya MAC table atau tabel MAC address yang berisi tentang informasi portnya dari mana, kemudian MAC addressnya itu siapa, si pengirimnya, itu bakal dicatat sama si switch di dalam CAM table atau di MAC address table milik switch seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Ini ada tabel, ya. Nah, ini di switch satu ya, terlihat dulu ya. Ini akan ditulis nih, portnya port berapa. Kemudian MAC addressnya siapa. Nah, kita anggap aja nih MAC address dari PC satu itu AA. Ini BB. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan tarik karena tabel ya, berarti banyak ya. Nah, ketika si PC satu ngirim paket ke PC 2, kemudian masuk diterima oleh switch satu, switch satu akan memeriksa nih, oh ada paket dari mana? Oh dari switch port satu. Dia bakal tulis nih, dari port satu. MAC address-nya siapa dilihat? Oh AA, tulis sama dia AA. Nah, ketika badai broadcast itu ada, sifat dari MAC table ini selalu mengupdate tabelnya jika ada port yang sama. Bakal terus diupdate gitu. Nah, ketika terjadi badai broadcast atau broadcast storm, maka kan di sini akan ada ya lempar-lemparan paket seperti ini. Dari satu kemudian masuk lagi lewat dua, lewat lagi lewat tiga di sini ya. Saya lihat tanda panahnya di sini. Nah, maka nanti si siswa akan melihat, loh ini ada paket lagi masuk dari port 2.
tulis dia dua MAC address-nya. Loh, AA lagi. Sebelumnya juga ada yang namanya AA ya. Nah, ini bakal coret nih. Berarti update nih, ganti coret, ini terus lagi AA. Masuk lagi dari port 3 kan. Wah, ada lagi dari port 3. Tapi MAC address-nya sama AA. Oh, berarti update. Coret lagi 3. Terus lagi AA gitu. Nah, ini kalau terus diupdate selama broadcast terus terjadi, maka akan terus diupdate. Coret lagi satu, coret lagi dua, tiga. Dan ini akan terjadi selamanya. Begitu. Begitupun pula pada sys 2 karena yang memiliki MAC table itu nggak cuma sys 1 ya. Sys 2 juga memiliki MAC table. Nah, kemudian kita akan lanjut. Ntar saya hapus dulu ini. Nah, kita akan lanjut ke yang namanya, oh iya, maaf, ada yang lewat ya. Tadi kenapa penyebutannya ada dua, inconsistent MAC address atau MAC address mapping? Jadi berdasarkan referensi yang saya cari, inconsistent MAC address dan juga MAC address mapping ini berdasarkan pencarian yang saya temukan itu dari dua YouTube channel ini, yaitu pertama ada dari Bestpat Network. Di situ di pematerinya Pak Danwiyoto beliau menjelaskan menggunakan nama inconsistent MAC address, yaitu MAC address tidak konsisten seperti yang tadi dicoret lagi, coret lagi, coret lagi. Nah itu tidak, jadi MAC address tidak konsisten. Dan pada Jeremy Saya beliau menjelaskan tentang MAC address flapping. Tapi atau yang dimaksud hal ini adalah sama aja ya, di mana address yang mengalami secara update terus tidak konsisten itu. Kita kerja adanya duplicate. Apa itu duplicate frame? Duplicate frame adalah ketika si PC ya sini saya zoom ini. Nah, si PC di sini. Nah, dia kan dapat dua paket ya tuh. Bisa dilihat ya di sini eh, itu dari PC 2 ini dapat paket dari port 2 juga port 3 dengan tanda panah merah sama hijau nih yang arah ke PC. Nah, itu duplicate frame-nya ada dua ya nih satu dua, maka paket diterima oleh PC itu ada dua double frame gitu. Di PC juga ada ARP table. Nah, dia bakal mencatat nih dengan eh, paket MAC address-nya sama tapi portnya ini ada dua tapi MAC address sama, dia bakal catat seperti itu. Nah, yang mengalami ini bukan cuma PC 2 tapi PC 1 juga karena dia mendapatkan duplicate frame juga di sini, itu bisa kelihatan di sini ya. Nah, jika hal ini terus dibiarkan, maka akan penuh bisa menghalangi yang namanya operasi pada PC dan juga bisa menyebabkan hang atau perangkatnya device-nya itu rusak. Bisa juga seperti itu, bisa menyebabkan eh, penuh, memorinya penuh, kemudian bisa rusak seperti itu. Maka dari itu kita membutuhkan yang namanya protokol spanning tree. Lantas, apa sih fungsi dari protokol spanning tree ini? Ya, nah, jadi protokol spanning tree ini dia akan memblokir, bakal memblokir salah satu jalannya di sini. Bentar, saya bersihin dulu ya. Di switch yang tadi kita pakai topologi yang sama. Dua, satu. Nah, nah, ini kan jalurnya kan seperti ini ya. Nah, nanti pada protokol sprinter dia bakal memblok satu jalurnya di sini, bakal ditutup. Sehingga nantinya paket ini akan satu arah gitu. Masuk sini, kalau misalnya ada broadcast stop, bakal ketutup di sini, ketutup. Nah, ini juga ketika mau ngirim lagi, bakal ketutup lagi di sini, gitu, karena nggak bisa lewat. Seperti itu. Nah, itulah fungsi dari protokol spanning tree. Nah, kemudian lanjut, kita akan bahas tentang yang namanya role port pada spanning tree gitu. Role port pada spanning tree. Jadi spanning tree ini terdiri dari beberapa tugas yang ada pada portnya. Itu pertama ada yang namanya root bridge. Tapi root bridge ini tidak bertugas untuk si port yang ada di switch. Ini bertugas untuk si switch-nya. Oke, switch adalah device-nya, port adalah colokan pada switch. Atau misalnya eh, saklar atau stop kontak deh. Nah, switch itu stop kontaknya gitu. Sedangkan port itu colokannya yang ada di pada port stop kontak itu. Nah, lanjut, root bridge adalah peran untuk switch di spanning tree protocol.
Switch yang dipilih menjadi root bridge akan berfungsi sebagai titik pusat untuk seluruh perangkat jaringan lainnya untuk mengatur jalur komunikasi. Jadi atau jadi leader lah ya, jadi leader. Nah, jadi dari sekian banyak switch ini akan dipilih salah satu untuk sebagai pemimpin atau sebagai root bridge-nya, root bridge utama lah gitu. Cuman yang jadi pertanyaan ya, yang jadi pertanyaan bagaimana cara protokol spanning tree memilih switch untuk menjadikan root bridge? Karena kan ada banyak ya. Bagaimana caranya? Nah, caranya itu dengan melakukan pemilihan via BID atau Bridge ID gitu. Bridge ID adalah bridge priority, itu isinya bridge ID itu bridge priority tambah MAC address. Nah, bridge ID adalah bridge priority ditambah MAC address gitu. Jadi untuk mencari siapa yang menjadi root bridge, kita akan mencarinya menggunakan prioritinya. Nilai prioritinya siapa yang paling terkecil sampai paling terendah. Nah, umumnya default priority itu ya berjumlahnya 32.768. Itu default. Default berarti bawaan bawaan pabrik ya. Jika pada default priority ini memiliki kesamaan, maka kita akan cari tahu siapa MAC address terendahnya gitu. Jadi, misalnya nih ya, sini itu ada switch. Nah, udah switch. Pakai yang tadi aja ya. Ini switch satu, switch 2. Ini lupa spellnya maaf. Ini switch satu. Nah, dia ini memiliki bridge priority-nya 32768. Ini juga sama 32768. Nah, di sini itu mereka memiliki MAC address-nya 000A, ini ya 0001. Maka akan dipilih MAC address terendahnya. Karena ini memiliki kesamaan, ya ini sama aja berarti ya. Maka akan dilihat nih dari kedua ini, dilihat ya 000A dengan 0001, siapa yang lebih rendah? Pasti 01. Nah, berarti nanti switch 2 akan menjadi root bridge-nya seperti itu. Dia akan menjadi root bridge di sini. Nah, masalahnya mekanismenya seperti apa sih untuk mencari tahu mereka ini siapa yang paling terendah, siapa yang paling tertinggi? Jadi karena ketika ada switch yang terpasang di sini, apabila ada tiga ya. Nah, mereka ini sama-sama merasa saling tinggi. Saya nih yang paling tinggi nih, saya paling rendah nih, saya paling rendah, saya paling rendah. Saling sama-sama merendah gitu. Saling sama-sama merendah siapa priority paling terendahnya gitu. Nah, maka mereka harus kenalan dulu, harus terhubung dulu. Maka harus terhubung. Satu, dua, tiga ini harus terhubung dulu. Nah, setelah berkenalan, maka mereka akan bertukar di ID. Nah, dengan menggunakan BPDU paket. Apa itu BPDU paket? BPDU paket adalah Bridge Packet Data Unit yang dimana isinya itu tentang informasi deh gitu. Kita itu siapa, alamat di mana gitu. Nah, maka dari ketiga ini akan saling bertukar video paket berisikan informasi tersebut untuk mencari siapa yang terendah. Karena setelah mereka saling kenal seperti ini, maka maka mereka saling mengetahui kan, oh kamu ternyata yang paling rendah, saya lebih tinggi gitu. Oh kamu mekanisnya lebih rendah, kita kalah rendah sama mekanis kamu gitu. Nah maka mereka akan sepakat untuk memilih salah satu dari mereka siapa yang lebih rendah, kemudian menjadi pemimpin seperti itu. Jadi root bridge-nya gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini topologi yang tadi ya. Ketika di sini itu memiliki default priority yang sama, 32768, ini 32768, maka akan dicari berdasarkan MAC address-nya yang terendah siapa. Ini ada 000A dengan 0004. Siapa yang terendah? Berarti 0004. Itu ini 00A. Karena A itu 15 ya. Jadi bisa dibilang ini 00015 lah gitu. Ini pasti lebih rendah dong. Berarti ini lebih rendah dan ini yang menjadi root bridge. Wah, kelihatan putih ya, Mas. Seperti itu. Kita akan lanjut. Nah, kita akan bahas tentang root port.
ya. Root port adalah peran untuk port pada switch non-root bridge yang nggak jadi root bridge, ya. Switch yang nggak jadi root bridge dia akan menjadi root port. Nah, root port ini adalah peranan pada port yang pada switch yang bertindak sebagai non-root bridge. Sebagai non-root bridge berarti yang tidak menjadi root bridge, ya di sini. Fungsinya adalah sebagai rute paling terpendek atau tercepat. Rute terpendek atau tercepat berarti terdekat dengan root bridge gitu. Yang paling dekat sama root bridge dia bakal menjadi root port gitu. Nah, sedangkan pada topologi ini yang tadi sudah kita bahas, sini udah kelihatan ya. Ini menjadi root bridge. Ya. Nah, karena tadi penghitungan tadi dia MAC address-nya lebih rendah dibandingkan switch 1. Dibandingkan switch 2, maaf. Salah ya. Nah, kemudian kita akan lanjut. Di sini bagaimana cara memilih root port-nya itu gimana? Itu memilihnya dengan port speed-nya. Dengan menggunakan port speed atau STP port cost-nya. Yang di mana ini sudah ditentukan oleh IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, kalau nggak salah ya. Mohon evaluasinya aja kalau saya nyebutin salah. Nah, bakal dipilih nih, semakin kencang pore speed-nya, kecepatan internetnya, maka akan eh, rendah juga nih STP port cost-nya gitu. Di sini ada 10 Mbps ya. 10 Mbps berarti itu milik Ethernet. Nah, kabel Ethernet itu up sampai 10 Mbps. STP port cost-nya 100. Kemudian 100 MB itu FA atau Fast Ethernet. Fast Ethernet itu STP port cost-nya 19. Dan ada gigabit Ethernet yang up sampai 100 giga, 1000 giga, 1000 MB, maaf, 100 giga. 1000 MB itu up sampai 4 atau SSD portnya itu nilainya 4. Dan ada yang namanya 10 giga atau disebut dengan 10 giga, yaitu SSD port cost-nya 2. Semakin kencang, semakin rendah gitu. Nah, kita akan lihat pada gambar di sini. Beliau menggunakan portnya dengan FA Ethernet, berarti up sampai 100 ya. Up sampai 100 berarti nilai STP portnya ini 19. 19 dan juga 19. Nah, kalau misalnya sama kayak gini, ini sama nih ya. Gimana nih cara milihnya lagi? Maka akan dipilih berdasarkan link ID-nya gitu, berdasarkan link ID-nya. Link ID-nya itu yang mana? Oke, lanjut ya. Sini kita akan lanjut ke bagian eh, belum nyampe blocking port nih, kesan dulu lagi. Oke, nah bagaimana cara memilih root portnya ini berdasarkan switch yang menjadikan dia sebagai root port ya, sini sebagai root port ya ini ya, root port. Nah, maka dipilihnya berdasarkan nilai STP portnya lagi, kemudian karena sama maka akan dipilih berdasarkan eh, nilai link ID-nya itu, nilai link ID-nya. Nah, di sini bisa dilihat FA 02 dengan FA 03. Ini mana yang lebih rendah? Yang lebih rendah itu FA 02. Maka ini ya akan menjadi root port seperti itu. Dia akan menjadi root port. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi nih. Kenapa yang dipilih itu hanya pada switch yang switch 2, bukan switch 1? Karena switch 1 menjadi root bridge. Maka dia port yang dimiliki oleh switch yang menjadi root bridge tidak bisa dijadikan sebagai root port seperti itu. Sedangkan yang lain itu bisa. Nah, root port ini ada di semua switch ya. Ada di semua switch kecuali switch yang menjadi root bridge. Jadi misalnya kalau ada 5, di sini eh, ada 5 switch, maka salah satunya akan menjadi root bridge dan yang lainnya sudah pasti menjadi root port gitu. Karena dipilih satu sebagai leader ya. Nah, maka port yang dipilih dan juga dari
switch yang menjadi root portnya di sini. Ini akan menjadi root port gitu. Oke, kita akan rapihin lagi ya. Ini root bridge. Ini root port. Kita kasih nama aja nggak apa-apa. Ini jadi RP. Nah, lanjut. Oke, ada pertanyaan dari unknown network. Alternate network itu apa? Alternate ya, bukan alternate network. Kemudian berarti selain root bridge itu root port semua ya? Ya, betul. Selain root bridge itu akan menjadi root port semua. Gitu, karena hanya ada satu. Seperti itu. Ya. Kemudian kita akan lanjut. Ya. Nah, lanjut. Di sini kita akan lanjut untuk mencari apa itu blocking port. Jadi blocking port adalah gues ya. Jadi inilah gues, maaf, bukan gues. Gues. Jadi ini adalah yang kita cari selama ini. Blocking port berfungsi untuk menutup jalur frame paket agar tidak terjadi looping, lebih tepatnya. Jadi jalur paket yang muter-muter tadi akan jadi satu jalur karena ada satu jalur yang sudah terblokir. Jadi jalur yang tadi itu yang muter-muter akan ditutup nih. Nah, maka kita akan cari di manakah ini si blocking port ini. Blocking port ini ya, blocking port ini akan ada atau ada, ya maaf, ada pada port yang kalah dalam pemilihan root port. Tadi kan yang menang FA02 ya, yang ini ya. Yang ini ya. Nah, yang kalah FA03. Berarti FA03 menjadi block port atau itu saja blocking portnya BP. Ini kan tutup di sini. Seperti itu. Nah, oke, lanjut. Nah, designated port. Designated port adalah port yang bertugas untuk mengirim video paket yang sigap memberikan informasi pengubahan topologi ke segmen yang terhubung. Nah, jadi penjelasannya lebih mending saya jelaskan di akhir ya setelah semuanya disebutin ya. Jadi di segmen port ini adalah port yang bertugas untuk mengirim video paket. Apa itu video paket? Yang berisi tadi di awal yang berisi tentang informasi priority-nya berapa, kemudian MAC address-nya siapa, apa, versinya juga apa gitu. Itu ada di video paket ya. Nah, di video paket ini, maaf, di segmen port ini ada di semua port yang ada switch yang menjadi root bridge. Berarti di sini. Nah, di sini port FA02 sama FA03 di sini pada switch satu menjadi designated port. Nah, nggak ketemu ya di sini ya. Ini F101 kenapa enggak? Karena itu mengarah ke klien, kalau ke end host gitu. Atau device end device lah ya, maaf. Maka tidak akan dihitung begitu. Nah, lanjut. Ada yang namanya alternate port ya. Alternate port adalah jalur backup atau jalur cadangan jika jalur utama terjadi masalah ketika video paket yang dikirim pada designated port tidak terdeteksi, ada video paket yang diterima, maka alternate port ini akan melaporkan ke switch, kemudian switch akan melakukan kalkulasi ulang pada topologi spanning tree gitu. Jadi atau lagi seperti ini. Di sini anggap aja tuh berdiri ya, di pada blocking port ini berdiri seorang polisi. Polisi. Nah, dia ini akan menutup jalan biar jalur cuma tetap fokus pada jalur utama yaitu F102 menjadi yang menjadi root port. Nah, ini di segment port ini mengirim video paket akan dikirim setiap 2 detik satu kali. Itu. Ini bakal terus dikirim nih, 2 detik satu gitu, secara bersamaan ya. Nah, ini yang di blocking ini dia akan tetap membuka diri, nggak mati ya portnya, nggak mati, tetap terbuka, dia nggak mati, tetap terbuka. Jadi untuk melihat dia bakal ngawasi nih, oh di F102 masih ada video yang lewat nih, atau masih ada mobil yang lewat nih gitu. Mobil lewat cas itu, berarti kemudian lewat lagi, oh berarti jalurnya aman dong gitu. Tapi ketika misalnya jalur dari itu mati, otomatis kan mobilnya nggak ada yang lewat kan, nggak ada yang lewat ya, nggak ada yang lewat, berarti kan si polisi ini yang berdiri ini dia bakal mikir, loh kok nggak ada lagi ya mobil-mobil yang lewat di jalur utama, apakah di ujung sana ada tabrakan, ada jembatan putus, atau ada
macet entah apa gitu ya. Nah, maka dia akan melaporkan ke kedua switch ini, jalur utamanya mati nih, nggak ada video lagi yang lewat-lewat. Kemana ini? Ada apa ini gitu ya. Nah, nanti maka si switch ini akan melakukan kalkulasi ulang dan port yang jadi blocking port atau alternate port ini itu dia akan membuka diri untuk ikut seleksi lagi dari awal gitu. Maka akan dibuka diri dan jalurnya akan dibuka dari sini, akan diganti karena jalurnya itu terdeteksi ada masalah, ini akan ditutup, ini akan ditukar, ini yang menjadi root port, ini yang menjadi blocking lagi karena jalurnya rusak gitu. Nah, terus eh, alternate port ini ada di mana sih? Alternate port ini ada di port yang diblokir. Jadi selagi dia blokir, dia ini tetap aktif untuk menunggu gilirannya. Itu atau menunggu ketika pemain utama itu cedera. Karena dia pemain cadangan jadi bakal warming up nih. Wah, pemain pertamanya dia eh, jatuh atau cedera atau sulitnya sudah habis gitu. Maka dia akan bergegas untuk mempersiapkan diri untuk menggantikan posisinya. Itulah fungsi dari alternate port ini. Begitu. Oke, ya. Kemudian kita akan lanjut pada uji verifikasi konsep, ya. Nah, jadi kita akan mencoba dengan topologi yang ini untuk mencari nih, bener nggak nih yang kita bahas dari itu betul apa enggak gitu nih. Oke ya, saya sudah persiapkan topologi di sini. Konsepnya hilang. Nah, ini dia. Oke, ya. Oke. Nah, ya, di sini saya sudah mempersiapkan topologi ya, seperti ini. Nah, ini ada dua switch, switch satu dan switch dua. Dengan MAC address-nya itu sudah saya tulis O00E0 dengan 000D. Dengan priority-nya itu sama 37268. 37768. Nah, kita akan coba nanti kita akan tarik dari sini. Seperti topologi yang tadi ya. Sini juga. Kemudian ini juga kita akan tarik sini. Dan kita tarik di sini. Gitu. Nah, pertama, ini kan kita lihat ya, dari kedua ini prioritinya sama ya. Prioritinya sama, maka akan dilihat MAC address terendahnya siapa. Dari kedua switch ini, yang terendah itu sudah terlihat ya. Yang terendah adalah milik switch 1. Maka dia akan menjadi root bridge. Kita tulis di sini RB. Oke. Nah, ini akan menjadi RB. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba tarik kabelnya ya. Ini tarik kabel, kita angan-angan dulu, jadi kita akan tebak-tebak dulu aja. Atau bukan tebak-tebak ya, kita akan menguji verifikasi tadi yang kita pelajari di awal, mencari root port, mencari root bridge, mencari designated port, cari alternate port, juga blocking port. Itu kita akan cari di sini. Sini yang apa aja ini adalah kita ikutin ini FA01. Kita ini aja sini 02, kemudian kita tarik, maaf ya, 02 juga di sini. Ini FA03 dan juga FA03. Sini menjadi FA01 karena sesuai topologi yang tadi ya. Nah, oke.
berdasarkan tadi atau nilai STP-nya itu, ini sama-sama menggunakan FA atau fast internet. Ya, berarti mereka memiliki nilai cost STP-nya itu 19. Nah, dari kedua ini memiliki nilai cost STP-nya sama-sama 19. Ini kita lanjut mencari berdasarkan nilai link ID-nya. Seperti itu. Ada, ya, betul. Untuk unknown network. Jadi alternate network itu posisinya oh si polisinya. Ya, karena bukan sebagai polisinya, dia ini eh, menjadi jalur yang alternatif. Karena alternatif ini kan cadangan gitu ya. Tuh, kita ibaratin itu di situ ada polisi gitu, bukan bukan sebagai polisinya ya. Jadi di situ alternatif ini jalur yang akan ngawasin juga, ya. Mungkin bisa dibilang sebagai polisi ya, untuk melihat ya ketika jalur utamanya itu nggak jalan-jalan gitu, berarti kan ada masalah nih gitu, maka akan cepet-cepet ngelaporin begitu. Nah, kemudian kita akan lihat berdasarkan link ID-nya. Tapi kita sudah harus tahu ya, pasti di sini jadi designated port. Karena tadi saya bilang, semua port yang ada pada switch yang bersifat atau bertingkah menjadi terus bridge, maka akan menjadi designated port gitu. Yang bertugas mengirim video paket. Oke. Nah, di sini dilihat ya, FA02 nilai link ID-nya lebih rendah daripada FA03. Maka dia akan menjadi root port. RP, udah aja ya, RP ya. Nah, FA03 dia itu kalah, maka dia akan menjadi blocking port. Maka yang akan diblokir di sini nih. Nih, di sini pada FA03 nih blokir. Nah, kita akan coba untuk tarik kabel di sini ya. Ini mungkin bentuknya akan kebalik ya. Kadang FA02 itu di atas, kadang FA02 itu di bawah gitu. Mari kita lihat aja dulu. Satu dulu sini. Ini satu. Nah, karena ini kan di bawah kan. Karena ini ntar kita lihat dulu. Posisinya di atas atau di bawah ya. Takutnya, oh, ketukar. Harusnya dua di atas ya. Oke, kita akan tukar. Berarti ini F102 di bawah, F103 di atas. Seperti ini. Nah, akan tarik kabel. Oke, tarik cas. Nah, ini akan menunggu dulu untuk kalkulasi dulu ya. Kalkulasi dulu. Nanti kita akan bahas kenapa ditunggu ada waktunya ya. Kalkulasi. Ini hapus sebelumnya. Nah, ini kelihatan ya F103 itu di atas ya. Ini kita tukar-tukar ya bentukannya ya. Sebentar ya teman-teman. Ya gini aja deh, kita akan coba narik lagi yang baru aja deh. Karena ini nggak benar posisinya. Kita akan narik kabel lagi ya. Narik device lagi yang baru. Pasang PC. Kemudian switch. Pasang. Satu, dua. Nah, oke. Ya. Kita akan lihat nih. Kita akan klik switch 0 dulu. Nah, ini akan terlihat dari sini ya. Tuh. MAC address-nya tuh 000C. Ya. Kita akan copy. Oke, ini adalah 000C. Ya. Kemudian yang ini yaitu MAC address-nya berapa kita akan lihat 00060. Oke, dan taruh di sini.
Oh, belum ke ini, belum ke kopi. Kopi, oke. Hmm. Hmm. Kita akan lihat nih dari kedua ini, mereka pasti secara default, ingat secara default itu memiliki nilai priority-nya itu 32768. Dari Arnold Network lagi. Selain STP, adakah yang lainnya untuk mengatasi looping? Ada, ya. Untuk mengatasinya ada. Nanti saya simpan dulu ya jawabannya di akhir ya. Karena izinkan saya jelasin dulu. Karena ada beberapa cara untuk mengatasi STP. Mengatasi looping selain STP. Ada 4 setahu saya. Ada juga yang lain mungkin yang belum saya ketahui. Cuman sejauh ini yang saya tahu ada 4. Gitu. Nah, dari kedua switch yang ada di sini, itu switch 0 yang memiliki MAC address terendah karena dia 0000 ya 0000, maka dia akan menjadi root bridge. Root bridge. Nah, ya. Oke, kemudian kita akan coba tarik kabel. Ini satu ya. Ini satu, sini juga FA01. Nah, kita akan lihat nih. Sini kita akan tarik ya sama seperti tadi ya. Sini itu FA02, ini FA03 ya. Gitu. Nah, karena saya pakainya nanti FA berarti kan sama-sama 19 semuanya, sama-sama 19. Nah, nanti berarti yang akan dipilih itu yang link ID-nya terendah untuk menjadi root bridge. Di sini switch menurut saya yang akan menjadi blokir adalah FA03 pada switch 1. Buktikan ya. Akan buktikan nih. Panel 2, panel 3. Nah, ya. Tara, itu bisa dilihat ya di sini ya. Tuh. Pada switch 1 F03 itu warnanya amber. Berarti di sini itu terblokir atau akan menjadi alternate port gitu. Nah, jadi lihat yang ini warna hijau, sedangkan ini yang warna oranye di sini berarti dia akan yang memblokirnya seperti itu. Maka port yang terblokir ada di sini F03. Berarti benar ya verifikasi yang tadi kita coba dari tadi ya. Oke, kita akan kembali ke PPT lagi. Oke. Kita ini ya. Oke, kita akan lanjut. Kemudian tadi ke skip. Ini dari kita bahas di ini tadi. Sebentar dulu. Ke port status STP. Share screen-nya jalan nggak sini? Share screen. Nah, ya. Neural port udah kita bahas tadi. Kemudian kita akan lanjut ke bahasan ke port status pada STP ya. Port status pada STP. Nah, kita akan buka lagi diskop paket tracernya. Nah, jadi port statusnya ini ada macam-macam ya.
ada itu dengan forward ya, dengan forward dan juga dengan yang namanya eh, blocking gitu sebagai final akhir, akhir itu hasil akhirnya itu. Jadi kalian pernah ngeliat ini nggak ketika si kita ini ketika mau mulai topologi, kita ulang coba kita reset ini ya. Nah, kan merah nih. Nah, ini tuh berarti statusnya disable. Nah, kemudian lanjut menjadi orange makan. Nah, itu adalah status menjadi listening, kemudian learning, dan akhirnya ini di hijau itu forward atau blocking. Gitu. Nah, kita akan share layarnya jadi ini ya. Nah, oke. Hmm. Ya. Ketika di sini itu perubahan warnanya itu di sini itu melalui tiga tahap. Tiga tahap ya. Tiga tahap itu apa aja sih dari disable? Warnanya takut takut itu. Dari disable dulu, kemudian akan menuju ke listening, dan akan lanjut lagi ke learning. Nah, di learning ini akan jadi dua nih, bisa forward, bisa juga blocking. Nah, ini yang hijau, yang warna oranye ini ya, itu berarti blocking. Sedangkan yang warna hijau ini ya, berarti jadi forward seperti itu. Nah, dari disable menuju listening itu membutuhkan waktu sekitar 20 detik. Kemudian dari listening ke learning itu 15 detik. Ya. Dari learning ke forward atau ke blocking, ini kan jadi final ini ya, jadi final apa namanya? Final hasil berarti ya. Final result. Nah, ini bakal jadi apa aja gitu. Nah, itu sekitar 15 detik juga. Maka totalnya 20 ditambah 15 tambah 15 sama dengan 50 detik. Waktu yang dibutuhkan dari disable menuju hasil akhir ini itu sekitar 20 detik seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini 20 detik, ini 15 detiknya dari mana sih? Nah, kita akan cek melalui topologi yang tadi ya. Jadi kita akan buka dokumentasinya. Nah, kita akan klik di sini ya, sebagai root bridge ini. Nah, switch yang jadi root bridge akan ada infonya nih di sini nih. Bentar. Ada tertulis itu this switch is the root bridge. Bentar. Kita akan cari ya di sini this switch is the root bridge. Ada tulisannya di atas. Oke, udah kelihatan ya sekarang ini. Nah, kita akan cari nih tulisannya. This switch is the root bridge. Bentar, kita cari dulu, kita scroll. Saya klik bentar. Coba kita akan suspend. Nah, this bridge is the root. Nah, tulisannya itu. Nah, menginfokan bahwa sesuatu menjadi eh, menjadi switch jadi root bridge gitu. Nah, di sini ada hello time 2 second. Nah, itu yang tadi saya bilang di video paket yang dikirim setiap 2 detik sekali. Nah, ini max age ya. Ini maksimal waktu dari perubahan disable ke listening itu 20 detik dan forward delaynya 15 detik. Forward delaynya 15 detik itu forward delay 15 detik itu dari listening ke learning 15 detik, learning ke forward atau blocking itu 15 detik. Nah, kelihatan di sini ya. Ini.
Ada total 20 tambah 15 tambah 15, ya totalnya 15. Itu totalnya 50, maaf. Nah, ini prioritinya 32769. Kenapa prioritinya 32769? Karena itu nilai priority ya ditambah sistem VLAN ID itu satu. VLAN ID-nya itu satu, default ya. Jadi makanya 3768 tambah satu, jadi 32769 gitu. Nah, beberapa eh, beberapa statusnya itu yang dimiliki oleh spanning tree itu ada dua ya. Itu statusnya itu dengan role designate port. Nah, role designate port nih statusnya forward, maka dia akan memforward paket ketika si PC 1 mengirim paket menuju PC 2. Pada kasus ini berarti PC 0 ke PC 1 ya. Nah, sedangkan pada switch 2, nggak kelihatan ini. Saya harus setting sistemnya dulu. Nah, ya, ini nggak ada infonya. Jadi ini menjadi root bridge atau root port tuh nggak ada infonya karena switch itu root port itu role untuk port bukan untuk switch gitu. Terus suspend. Nah, nggak ada infonya kan di sini. This root is the port gitu nggak ada. Ya kayak di switch ini ya. This bridge is the root nggak ada ya gitu. Adanya pada switch 1. Nah, kemudian lanjut di sini. Nah, role-nya itu ada 3 ya. Di segment port, alternate port, dan juga root port. Yang dimana alternate port itu FA03, benar ya, 03, dengan statusnya itu dia block atau BLK. Sini, di segment port ini diarahkan menuju ke CPC 1 sebagai klien. Betul. Jadi paketnya akan diantar ke PC 1 juga akan forward. Alternate port ini nggak menutup diri ya, ingat ya, nggak mati, tetap aktif, hanya saja dia itu tidak meneruskan paketnya ke si klien gitu. Nah, oke. Sekarang udah tahu ya, ada beberapa role-nya di sini ya. Oke, kita akan lanjut. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu 32768. Nah, 32768 atau sebagai default priority-nya. Kenapa sih ya? Kenapa sih ini tuh pakai angkanya 32768? Kan banyak ya. Ada angka-angka lain, tapi kenapa pakai 32768? Jadi 32768 ini berasal dari eh, nilai bridge ID kelipatan dari 4096 pada spanning tree protocol frames. Jadi spanning tree protocol frames yang ini nih. Ini. Nah, lanjut. Kita akan berfokus aja pada ini ya, pada bridge ID. Nah, bridge ID ini warna putih kayaknya. Kelihatan ya? Bridge ID ini, maaf ya, kuning deh. Itu 8 byte dibagi 2. Yang dimana 6 itu untuk MAC address, 2 untuk bridge priority. Nah, nanti bridge priority ini dari 2 byte ini akan dibagi lagi nih. Bagi lagi. Yang tadinya 2 bit dibagi 2 lagi nih. Harus dulu. Bridge priority dibagi 2. Tapi dibagi 2 nggak satu-satu. Nggak satu-satu gitu ya. Tapi pakainya bitnya. 1 byte sama dengan 8 bit. 2 byte sama dengan 16 bit. Nah, ini kan dibaginya dari 16 ini. Dari 16 bit ini akan dibagi jadi 2, yaitu 4 bit sama, harusnya pakai ininya B-nya lebih kecil sama ya. 4 bit sama 12
bit seperti itu teman-teman. Nah, 4 bit ini untuk bridge priority itu sendiri, dan 12 bit ini untuk extend film ID gitu. Nah, ini maka kita akan ketahuan nih nilai 32768 ini dari mana gitu. Karena kita kan pernah belajar ya dari IPv4 tuh, yang dimana itu 8 bit. Jadi kan dari 1, 2, 4, 18, 19, 32, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sedangkan itu ada 12 bit. Nah, 12 bit terus terus nih, terus sampai 12. Nah, ini akan ketemu nih. Di sini kan bagi dua ya. Ingat ya, dibagi dua tuh. Nah, hasil itu ditemukan seperti ini hasilnya. Jadi extension ID itu 12 bit di sini, 12 bit ya. Nah, kan disparity itu 4 bit. Nah, jadi kalau misalnya nilai prioritinya itu bisa dimainin di sini ya. Karena extension ID ini eh, salah satu cikal bakal dari family atau jenis STP yang lain itu di situ. ID kita bisa mainin nih server ID-nya berapa nih. Nah, misalnya di sini kita lihat 32768 tambah server ID-nya 1, maka 32769, salah 8 lagi, dengan ininya, dengan dirubah menjadi bilangan bilinernya, yaitu karena ini kita mencari 32768 udah ketemu ya di sini ya. Nih, maka 1000, dan ininya itu full ID-nya 1 ada di sini ya. Nih, berarti 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 gitu. Terus gimana kalau misalnya filenya filan 100 nih? Jadi kan 32768 ditambah 100 kan. Nah, maka prioritinya akan berubah. 32868 begitu. Nah, di sini kita rubah dari bilangan biner lagi. Maka binernya adalah 1000. Kemudian kita akan cari 100 ini ada di eh, tarik ya. Di 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Berarti bilangan binernya adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 gitu karena 100 gitu. Nah, sekarang kita udah ketemu ya nilai dari 32768 dari mana dan 496 dari mana. Nah, kalau misalnya kita merubah priority ini bisa nggak sih? Bisa ya. Kita bisa merubah prioritinya itu berapa bisa. Jadi kalau misalnya gini, kita ini mau naruh 4 feet ya. 3 deh, jangan 4 deh. Nah, di kamarnya ayah. Ini sus kamar ibu. Kok misah ya orang tuanya? Jangan, jangan, jangan. Berarti, maaf ya. Ini untuk kakak. Ini ayah ibu deh kamarnya. Ayah ibu. Ininya adik. Nah, misalnya kita pengen switch yang di kamar ayah ibu ini menjadi eh, root bridge. Nah, maka kita bisa ngakalin tuh dengan cara mining bridge priority-nya atau mining VLAN ID-nya. Begitu. Karena kan MAC address-nya kan milik perangkat secara paten ya, nggak bisa dirubah ya, nggak mungkin kan. Ya mungkin aja sih, cuman kita harus gotong-gotong ke pindah kamar gitu kan, agak berat karena switch itu besar dan berat juga ya. Nah, kita bisa merubah nih dari tadi 32768 nantinya akan bisa dirubah menggunakan perubahan nilai priority dari bridge-nya itu bisa dari 0, kemudian kelipatannya 49 4096,
Kemudian terus maksimalnya kita bisa lihat maksimalnya di sini. Nah, ntar kita akan lihat di sini ya, pakai tracer ya. Nah, kita bisa rubah nih. Caranya bagaimana? Bentar, nggak ke rekam ya. Nah, nah kita bisa menggantinya. Ini kan kita bisa lihat dulu ya, Resource Planning Tree. Nah, sini itu nilainya 32769 nih. Ya, nah kita bisa rubah nih. Cara gimana? Dengan cara sekali lagi bulan priority. Nah, itu bisa rubah nih. Nah, bisa rubahnya dari angka berapa aja sih? Nah, implement dari 4096 gitu, dari 0 sampai 61440 gitu. Gitu. Di atasnya ini nggak bisa. Nah, kita ganti ya dengan 61444 nih. Nah, maka nggak bisa. Karena paling minimalnya itu 0 dan paling maksimalnya itu 61440 dengan increments of 4096 atau kelipatan dari 4096. Jadi 4096 itu berikan dari 0, 4096, 8192, kemudian 19384, kemudian 32768, naik lagi berapa itu per 4096, per 4090, 4096. Nah, oke. Nah, sekarang udah ngerti ya apa itu 368 dan dari mana asal muasalnya begitu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis STP ya. Jenis STP ini ada banyak. Itu ada yang namanya common spanning tree ya. Common spanning tree inilah spanning tree paling awal, generasi pertama dari spanning tree gitu. Nah, seperti yang kita bahas itu adalah common spanning tree. Kemudian lanjut lagi pada generasi 2 ada yang namanya rapid spanning tree yang dimana lebih cepat. Nah, ada multi spanning tree dan ada perfilan spanning tree dan rapid perfilan spanning tree. Untuk perbedaan lebih jelasnya ada pada gambar ini. Saya lihat ya. Protokol STP waktu konvergensinya itu lambat. Apa itu waktu konvergensi? Adalah perubahan jalurnya itu lambat gitu. Jadi dihitung-hitungnya itu lama, kalkulasinya itu lama gitu. Meskipun FTP ini berguna, berguna untuk namanya eh, mengatasi looping, tapi kadang kendalanya itu ketika penghitungan kalkulasi ini kadang bikin down dulu. Nah, itu konvergensinya itu lama kalkulasinya, dan fleksibilitasnya rendah. Jadi ketika ada perubahan yang namanya perubahan topologi itu lama gitu. Dan fitur tambahannya nggak ada, dan standarnya IEEE 802.1D standar protokol dasar. Nah, ini masih pakai ISL ya, jadi belum bisa trunking, nggak bisa multi vendor, masih bisa pakainya, cuma bisa pakai Cisco doang, seperti itu. Ada RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol. Konvergensinya cepat, fleksibilitasnya sedang. Fitur tambahan itu edge port dan uplink fast. Gitu. Kemudian standarnya 802.1W dan perbaikan dari sebelumnya, dari STP. Dan ada yang MSTP dengan konvergensinya cepat, fleksibilitasnya tinggi, fitur tambahannya multiple instance, jadi bisa mengatur ada dua bridge juga bisa itu karena dia multiple instance ya, gitu. Kemudian standarnya 802.1S cocok untuk jaringan kompleks, jaringan yang lebih besar, yang lebih ribet gitu. Itu MST cocoknya. Ada PVST yang waktu konvergensinya sedang, fleksibilitasnya sedang, fitur tambahnya nggak ada, tapi standarnya itu proprietary Cisco. Jadi cuma buat Cisco doang nih, nggak bisa buat multi vendor, satu instansi perfilan. Jadi perfilan itu cuma satu instansinya gitu ya. Nah, RPVST atau Rapid Preference Spanning Tree Plus fleksibilitasnya tinggi dengan fitur tambahannya Edge Port, Uplink Fast dan Backbone ya. Kemudian tapi standarnya di sini masih proprietary Cisco yang di mana catatannya perbaikan dari PVST sebelumnya. Nah, ini akan saya bahas pada
webinar selanjutnya. Jadi untuk kali ini materi ini kita hanya membahas tentang basic-basic dulu, kita akan kenalan dulu gitu. Nah, oke. Sebelum itu ada pertanyaan yang tadi saya ini ya, yang saya tahan, yaitu dari Unknown Networks. Selain SDP, adakah yang lainnya untuk mengatasi looping? Jadi ada ya, ada beberapa cara, eh, beberapa cara untuk mengatasi SDP selain mengatasi looping selain SDP. Nah, ini ya, itu dia menggunakan pertama ada yang namanya dari Cisco itu Fabric Pad. Nah, dari Cisco itu ya. Tuh. Terus ketikip lagi. Nah, kemudian ini dari Cisco. Nah, kemudian ada dari IETF. IETF itu dari Internet Engineering apa ya? Task Force kalau nggak salah. Internet Engineering Task Force. Nah, yaitu memiliki yang namanya TRIL, TRILL atau Transparent Transparent Inter apa ya, bentar. Lots of links. Lot of oh, transparency of links of lots. Ribet bahasanya ya. Itu. Nah, kemudian ada juga dari IEEE atau dari Institute of Electrical of Electronics Engineers, IEEE. Maaf ya, saya nggak hafal nama-nama ini. Dia itu memiliki yang namanya SPB. SPB. Nah, memiliki SPB dengan singkatan dari uh, nah, saya ya, SPB atau itu dari Source Pad Bridging. Source Pad Bridging. Ya. Kemudian ada lagi yang terakhir itu VXLAN. Atau singkatan dari Virtual Extensible LAN. Extensible apa? Extensible apa ya? Extensible. Stop. Virtual Extensible LAN. Nah, ini adalah cara lain untuk mengatasi looping selain protokol spanning tree seperti itu. Oke. Dan ya, alhamdulillah dia telah berada di akhir sesi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan webinar ini dan yang sudah banyak bertanya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada host kita yaitu Mas Alwi. Kepada Mas Alwi, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudara Azrul atas penyampaian materi yang sangat menarik. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ya, seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman sekalian ada yang ingin bertanya dapat menekan tombol raise hand, lalu open mic atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, apabila tidak ada yang ingin bertanya, izinkan saya untuk mengakhiri acara ini. Jadi ini adalah Recording in progress. saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita dan juga untuk teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara webinar hari ini. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan webinar selanjutnya setiap hari Sabtu jam 8 malam. Pastinya akan banyak materi-materi yang sangat menarik yang akan dibawakan teman-teman kami.
Saya Alwi selaku host acara ini dan rekan saya Hazrul yang membawakan yang materi hari ini. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.